Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari, biasa dipanggil Eva. Dan dengan NIM 240104010062, dan saya berasal dari lokal 24B. Dan saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah selaku dosen pengampu di dalam mata kuliah ilmu dakwah ini. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi di dalam ilmu dakwah yang mengenai tentang, yaitu yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yang membahas tentang pengertian ilmu dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, yang membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah, yang membahas tentang mengidentifikasikan proses dan unsur-unsur dakwah dan merumuskan proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu objek studi ilmu dakwah, yang membahas tentang objek formal, objek material, dan perbedaan objek formal dan objek material. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yada'u, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan. Pelakunya yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Terkadang pula maksud yang diartikan kepada keburukan yang pelakunya adalah syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan sebagainya. Oke, lanjut ke fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah segala aktivitas atau kejadian yang berkaitan dengan penyebaran ajaran agama Islam. Fenomena ini sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Ada beberapa ciri-ciri fenomena dakwah, yaitu yang pertama, diversitas, yang kedua, adaptif, yang ketiga, interaktif, dan yang keempat, global. Oke, lanjut ke tinjauan semantik dakwah. Tinjauan semantik dakwah dapat dibahas dari beberapa aspek, yaitu pengertian dakwah yang dibahas secara bahasa berarti memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga dapat diartikan sebagai seruan atau ajakan, dan tujuan dakwah juga sebagai bentuk mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Oke, lanjut ke definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Ada beberapa definisi ilmu dakwah menurut para ahli, yaitu yang pertama, Amarullah Ahmad. Dakwah adalah upaya mengajak manusia masuk dalam jalan Allah secara menyeluruh, baik melalui perkataan, tulisan, maupun perbuatan. Yang kedua, menurut Muhammad Nasir, dakwah adalah usaha menyampaikan konsep Islam tentang pandangan hidup manusia. Yang ketiga, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan untuk berubah menjadi lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Lanjut ke materi yang kedua,
yaitu konsepsi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Landasan hukum dakwah dapat ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menyatakan, "Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mengharamkan yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kata wal takun dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari yang berfungsi sebagai perintah, menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bersifat imperatif. 1. Fardu kifayah. Pendapat ini menyatakan bahwa kewajiban dakwah hanya berlaku bagi sebagian umat Islam, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Kata min dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebagian, yang menunjukkan bahwa kewajiban dakwah dibebankan kepada mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan agama yang cukup. Mereka yang belajar di lembaga pendidikan agama atau memiliki pengalaman spiritual dapat menyebarkan ilmu mereka dengan kebaikan masyarakat, sehingga kewajiban ini tidak dibebankan pada semua orang. 2. Fardu ain. Pendapat kedua berargumen bahwa dakwah adalah kewajiban individu bagi setiap muslim. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perintah dakwah dalam Al-Quran bersifat umum dan berlaku bagi setiap muslim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Memperkuat pandangan ini, setiap muslim, tidak peduli seberapa sedikit pengetahuannya, memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada orang lain. Seorang dokter dapat menjadi dai bagi pasiennya, seorang guru bagi murid-muridnya, dan setiap individu dalam kapasitasnya masing-masing. Yang ketiga, syarat fardu ain. Pendapat ini didukung oleh Ar-Razi yang menyatakan bahwa kewajiban dakwah bersifat fardu ain, namun bergantung pada situasi dan kondisi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika seseorang melihat kemungkaran, ia harus mengubahnya. Ar-Razi menegaskan bahwa dakwah menjadi fardu ain jika kemungkaran sudah jelas terjadi dan mengancam nilai-nilai Islam. Lanjut ke fungsi dakwah. Islam adalah ajaran Allah yang sempurna untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Namun, kesempurnaan ini hanya menjadi konsep jika ajaran tersebut tidak disampaikan dan diamalkan. Oleh karena itu, dakwah sangat penting dalam sistem Islam karena melalui dakwah, Islam dapat dikenal, dihayati, dan diamalkan oleh manusia dari generasi ke generasi. Tanpa dakwah, menerus ajaran Islam akan hilang dan Islam akan lenyap dari bumi. Dakwah memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menyebarkan Islam kepada individu dan masyarakat sehingga rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin dapat dirasakan oleh seluruh makhluk. Yang kedua, melestarikan ajaran Islam dari generasi ke generasi, menjaga kesinambungan ajaran dan pemeluknya. Yang ketiga, bersifat korektif, meluruskan akhlak yang menyimpang, mencegah kemungkaran, dan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Lanjut ke tujuan dakwah. Dakwah juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sempurna antara manusia dan Tuhannya, atau hablum minallah, serta hubungan yang baik antara sesama manusia, atau hablum minan nas, yaitu yang pertama,
menyempurnakan hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah atau muamalah ma'al khaliq. Yang kedua, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama atau hablum minannas atau muamalah ma'al khalqi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kedua hubungan tersebut agar sejalan dan berjalan selaras. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah memiliki 4 rumusan, yaitu yang pertama, persiapan mempelajari karakteristik, masalah, dan kondisi sosial budaya yang dialami masyarakat dan menyiapkan materi dakwah. Yang kedua, penyampaian, menyampaikan pesan dengan metode yang tepat. Yang ketiga, pelibatan dan partisipasi, mengajak audiens untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, evaluasi, menentukan seberapa efektif dakwah dan jika perlu melakukan perbaikan. Prinsip-prinsip dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Yang kedua, dai harus memiliki pemahaman yang cukup tentang topik dan tujuan dakwah. Yang ketiga, sangat penting untuk memulai dakwah dari diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu sebelum meluas ke masyarakat. Proses dakwah yang efektif adalah memperhatikan keadaan mad'u dan menggunakan metode komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan penyampaian ajaran Islam secara optimal agar mad'u dapat menerimanya. Unsur-unsur dakwah. Dai, subjek dakwah. Dai adalah orang yang melakukan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi atau lembaga. Dai juga harus tahu apa yang disajikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang diberikan dakwah untuk memberikan solusi atau menyelesaikan masalah dan menjaga agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng. Mad'u atau penerima dakwah. Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u atau orang yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah. Mad'u dapat berupa individu atau kelompok, baik mereka beragama Islam maupun tidak. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Mad'u terbagi menjadi berbagai macam dengan golongan manusia. Pergolongan mad'u tersebut antara lain: 1. Dari segi sosiologis adalah masyarakat perdesaan, kota besar, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. 2. Dari segi struktur kelembagaan ada masyarakat, pemerintah, dan keluarga. 3. Dari segi tingkatan usia ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua. 4. Dari segi profesi ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri. 5. Dari segi tingkatan hidup sosial ekonomi ada golongan kaya dan ada golongan miskin. 6. Dari jenis kelamin ada golongan pria dan golongan wanita. Maddah atau materi dakwah. Unsur selanjutnya dalam dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Ada 3 penyampaian yang harus disampaikan dalam maddah, yaitu 1. Akidah yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. 2. Syariah meliputi ibadah muamalah. 3. Akhlak meliputi makhluk akhlak terhadap khalik
atau Sang Pencipta akhlak kepada makhluk. Wasilah atau media dakwah. Unsur keempat dari dakwah adalah wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam atau materi dakwah kepada mad'u. Wasilah terbagi menjadi 5 macam. 1. Lisan, yakni menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan menggunakan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, dan lain-lain. 2. Tulisan, dakwah menggunakan wasilah ini dengan menggunakan buku majalah, surat kabar, spanduk, dan lain sebagainya. 3. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya. 4. Audio visual, yakni menggunakan alat yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan atau keduanya. Dakwah yang menggunakan wasilah ini antara lain radio, televisi, film, dan sebagainya. 5. Akhlak atau perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan dapat diamati serta dimengerti mad'u. Dari segi penyampaian pesan dakwah, media dakwah terbagi menjadi 3 golongan. 1. Yang terbentuk ucapan. 2. Yang terbentuk tulisan. 3. Yang terbentuk gambar hidup. Di samping pergolongan media dakwah di atas, media dakwah dari segi sifatnya dapat juga dibagi menjadi 2 golongan. 1. Media tradisional. 2. Media modern. Ada 3 metode yang biasa dipakai oleh para pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya. 1. Bi'al hikmah. 2. Mau'izah hasanah. 3. Mujadalah atau diskusi. Dari segi sifatnya, metode dakwah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Metode langsung. 2. Metode tidak langsung. Asar atau efek. Setiap upaya dakwah akan menimbulkan reaksi, begitupun senang, begitupun dengan dakwah. Jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan maddah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau asar pada mad'u atau objek dakwah. Ketiga aspek perubahan yang terjadi pada diri objek dakwah. Ketiga aspek tersebut antara lain: 1. Efek kognitif, yaitu objek dakwah paham akan pengertian dan pemikiran yang ada pada materi dakwah yang disampaikan. 2. Efek efektif, yaitu kesan objek dakwah dengan pengertian dan pemikirannya mengenai materi dakwah yang ia terima, apakah ia menerima atau menolak pesan dakwah yang telah disampaikan. 3. Efek behavioral, yaitu tindakan yang diambil oleh objek dakwah setelah mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan oleh dai, di mana materi tersebut kemudian masuk ke dalam perasaannya, lalu timbullah keinginan untuk bertindak atau bertingkah laku. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu objek studi ilmu dakwah. Yang pertama, objek formal. Formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi, objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Dengan perkataan lain, objek formal ilmu dakwah itu adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan objek ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut yang kedua, objek material. Objek material ilmu dakwah menurut penjelasan Cik Hasan Misri adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu
dai, mad'u, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam dan manajemen dakwah. Namun, agaknya pendapat Cik Hasan Bisri ini tidak diikuti oleh penyusunan kurikulum terakhir yang dipakai di perguruan tinggi di Indonesia. Lanjut ke perbedaan objek formal dan objek material. Objek formal kajian ilmu dakwah adalah mempelajari hakikat dakwah, sementara objek material ilmu dakwah adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan atau dunia. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek, dai, dan objek itu mad'u dalam proses dakwah. Islam sebagai pesan dakwah dan lingkungan di mana manusia akan menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam, serta Allah yang menurunkan Islam dan memberikan takdirnya yang menyebabkan terjadinya perubahan keyakinan, sikap, dan tindakan. Dengan demikian, ruang lingkup ilmu dakwah tidak akan pernah terlepas dari pembahasan tentang Allah, manusia, dan lingkungan di mana proses dakwah terjadi. Sekian pembahasan materi dari saya. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.